Kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia, dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Nah, ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab, dia bilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Nah, ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Tidak ada yang melakukan itu. Dan ini dilakukan siapa? Seluruh kelompok. Yang antum pengen bicarakan adalah Utsman bin Yahya ya, Mufti Batavia. Oke, saya jelaskan satu hal perkara menarik. Kita itu bisa bicara tentang kemerdekaan itu mulai kapan? Isu-isu tentang kemerdekaan, pembebasan itu kira-kira matang itu di hari apa atau di tahun apa? Siapa yang merumuskannya? Betapa kagetnya jenengan semua ketika Sumpah Pemuda kita berbahasa satu. Hitung aja, siapa yang bisa berbahasa Indonesia di majelis itu? Gak ada satupun yang bisa berbahasa Indonesia. Sumpah Pemuda 1928. Ketika kita bersepakat berbahasa satu, orangnya ada berapa? Ada sekitar 150-an. Siapa yang bisa yang bisa ngomong bahasa Belanda? Gak ada satupun. Mereka fasih berbahasa Belanda daripada Indonesia, bahasa Melayu. Maksud saya ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Saatnya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan bersatu. Karena negara kita dalam ancaman yang sangat serius. Negara kita dalam bahaya yang sangat besar. Dari orang-orang Yaman yang memang sudah nyata-nyata ingin mengadakan perubahan di Indonesia. Nggak tanggung-tanggung, sejarah Indonesia pun dirubah. Sejarah perjuangan, sejarah pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia pun dirubah. Para pahlawan namanya dirubah. Para pencipta lagu kemerdekaan namanya dirubah. Pancasila pun penciptanya dirubah.
burung Garuda yang membuatnya pun dirubah. Semuanya dirubah. Bahkan kuburan para kiai, para raja-raja Mataram pun dirubah. Dirubah jadi serba Yaman. Dirubah jadi serba Ba'alawi. Kalau sejarah Indonesia sudah diacak-acak kayak gini, kalau sejarah Indonesia sudah dirusak, maka sudah jelas masa depan Indonesia pun akan rusak. Sejarah Indonesia dihancurkan, maka sudah jelas masa depan Indonesia pun dihancurkan. Dari negara kesatuan Republik Indonesia akan dirubah menjadi negara kesatuan Ba'alawiyah Indonesia. Nauzubillah summa nauzubillah. Coba perhatiin bacotan si Anies Baswedan. Tidak ada Arab Indonesia, maka tidak ada Indonesia. Indonesia ada karena Partai Arab Indonesia. Ini kan kurang ajar. Kurang ajar. Sampai ada yang mengatakan bahwa Soekarno itu orang yang bodoh. Para pendukung Soekarno itu orang yang tidak bisa baca tulis. Kok bisa mereka bilang seperti itu? Kok berani benar mereka mengatakan Soekarno ini orang bodoh dan pendukungnya adalah orang yang buta huruf? Yaitulah cara mereka menghilangkan sejarah Indonesia. Padahal tidak ada Soekarno, tidak ada Pancasila. Tidak ada Pancasila, tidak ada Indonesia. Itu sejarahnya seperti itu. Dirubah oleh si Anies Baswedan, si Borokoko, menjadi adanya Indonesia itu karena jasa Partai Arab Indonesia. Fix. Anies Baswedan adalah seorang pengkhianat bangsa dan negara. Jangan kalian pilih di 2024. Lalu burung Garuda katanya karya Habib. Lagu-lagu wajib nasional itu karya Habib. Lalu Indonesia ini katanya merupakan negara para habaib yang sudah diberikan oleh Allah kepada para habib Ba'alawi. Ini kan kurang ajar. Mereka mengkultuskan seperti itu, apa maksudnya? Sejarah diacak-acak, apapun diacak-acak, bahkan kuburan pun, kuburan para raja itu disulap menjadi serba Ba'alawi. Makanya saya curiga kalau sejarah sudah diacak-acak, berarti mereka akan membuat bentuk lain dari negara Indonesia, dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara kesatuan Ba'alawi Indonesia. Hati-hati Mas Bro. Makanya 2024 jangan pilih Anies Baswedan. Dan yang kedua, mulai sekarang tinggalkan pengajian-pengajian
yang ada Habibah Alawinya. Kalau kalian cinta dan sayang kepada negara dan bangsa Indonesia, ingat mereka itu pengkhianat bangsa dan negara. Ingat mereka itulah antek-antek Belanda. Ingat mereka itu adalah bajingan-bajingan yang berbungkus agama. Gak tanggung-tanggung sejarah Indonesia diacak-acak. Mereka juga ngacak-ngacak sejarah zuriyah Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang zaman ini, Bani Ba'alawiyah ini, tidak hanya mereka pantas disebut pengkhianat negara, tetapi mereka pun pantas disebut sebagai pengkhianat zuriyah Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pengkhianat agama. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Bergeraklah wahai Indonesia yang berbeda suku, agama, ras dan golongan, karena negara kita dalam ancaman, negara kita dalam bahaya dari capres Yaman, dari Habib-Habib Ba'alawiyah yang bukan zuriyah Nabi. Jangan pernah berikan kekuasaan kepada para pengkhianat bangsa dan agama. Mereka itu penjahat yang nyata. Saatnya satukan kekuatan. Kehebatan Indonesia itu terletak dari persatuan Indonesia. Sekali lagi, jangan pilih Anies Baswedan. Tinggalkan semua pengajian-pengajian Yaman, dan mulai sekarang katakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Habib Ba'alawi bukan zuriyah Nabi. Mereka adalah keturunan Yahudi, antek-antek Belanda, dan penjahat yang berbahaya yang bisa mengganti negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara kesatuan Ba'alawiyah Yaman Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.